warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam kebudayaan. Saya Hanhan Siti Zainatul Hasnah, mahasiswi komunikasi penyiaran Islam. Semester 3 akan menyampaikan materi mengenai media dan teknologi dalam dakwah antar budaya, mulai dari tradisional hingga era modernisme. Di tengah keberagaman dunia dengan latar belakang budaya yang berbeda, usia, bahasa, bahkan cara berpikir yang tak sama, menuntut seorang dai untuk lebih memiliki pemahaman yang mendalam mengenai makna suatu perbedaan. Mengapa saya membahas mengenai dakwah lintas budaya? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, Allah sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami menciptakan kalian dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya kemuliaan seseorang di hadapan Allah diukur dari ketakwaannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat." Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah melarang untuk kita sebagai umat manusia melakukan diskriminasi, melakukan rasisme terhadap budaya, perbedaan yang dimiliki oleh orang lain dan perbedaan yang dimiliki oleh kita. Karena Allah yang telah menciptakan perbedaan tersebut. Namun di sisi Allah, kemuliaan seseorang bukan dipandang dari bagaimana atau ia menganut budaya apa, ia menganut hadis apa, tapi dilihat dari ketakwaan ia atau ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Allah menciptakan perbedaan tersebut, perbedaan bangsa, bahasa, budaya, ras, suku, itu menjadi jalan untuk kita saling mengenal, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling merendahkan, dan bukan untuk saling mencemooh atau meniadakan budaya lainnya, tapi justru itu menjadikan kita untuk lebih saling menghargai, untuk lebih saling memiliki rasa empati, memiliki rasa toleransi terhadap budaya yang berbeda dengan kita. Tentunya keberagaman atau multikultural yang Allah ciptakan, baik itu perbedaan budaya, agama, bangsa, suku, ras, keyakinan, pemahaman, itu tentunya menjadikan jalan seorang dai untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara saling menghargai, dengan cara menumbuhkan sifat empati, dengan tidak adanya unsur diskriminasi terhadap budaya yang lainnya. Media pada dasarnya menjadi perantara atau alat bagi seorang dai dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Perlu kita ketahui bahwasanya keberhasilan dakwah itu tidak dipandang dari isi pesan yang disampaikan, tapi ditentukan dari bagaimana pesan itu disampaikan dan bagaimana audiens itu menerima pesannya. Kita perlu mengetahui salah satu teori komunikasi yang dinyatakan oleh Harold Laswell. Ia memberikan pernyataan bahwasanya komunikasi pada dasarnya itu merupakan suatu proses dakwah. Jadi menurutnya dakwah itu merupakan suatu proses komunikasi. Nah, bahwa pendapat dia, dakwah itu meliputi to say what in which channel, warm with what effect, yang artinya dakwah itu meliputi siapa yang menyampaikan pesan, pesan apa yang disampaikan, media apa yang digunakan dalam penyampaian pesan, siapa yang menerima pesan, dan dampak apa yang terjadi jika pesan tersebut disampaikan. Dengan teori Laswell tersebut, kita dapat memahami bahwasanya dakwah antar budaya di media digital bukan hanya tentang soal kebenaran pesan yang disampaikan, tapi tentang soal bagaimana kebenaran pesan itu dapat dikomunikasikan. Di era globalisasi saat ini, media digital telah mengubah cara seorang dai dalam menyampaikan pesan dakwah Islam dengan meruntuhkan batasan geografis serta menyatukan umat dari berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda dalam satu ruang lingkup virtual. Disinilah jangkauan dakwah lebih luas namun lebih tenang. Nah, sebetulnya dakwah antar budaya itu telah dilakukan sejak lama
oleh Wali Songo. Mereka menyampaikan pesan dakwah dengan cara berkomunikasi dengan budaya lokal dari audiens, sehingga tidak ada terjadinya konflik. Seperti halnya mereka menyampaikan pesan dakwah dengan menuangkan nilai Islam pada budaya yang ada pada daerah Jawa, tentunya seperti wayang. Mereka menjadikan budaya lokal atau tradisi lokal itu sebagai media dakwahnya, sehingga tidak ada penolakan sama sekali dari audiens yang menerima pesannya. Seiring perkembangan zaman, tentunya media dakwah mengalami transformasi yang sangat pesat. Yang awalnya hanya dilakukan dengan media tradisional seperti yang dilakukan oleh Songo, tapi kini dengan hadirnya media digital, dengan adanya perkembangan zaman, pesan dakwah dapat disajikan dalam bentuk video, dalam bentuk audio visual, sehingga pesan dakwah yang asalnya hanya disampaikan satu arah sekarang bisa disampaikan dengan multi arah yang dinamis. Nah, dengan adanya pesan yang disampaikan dengan multi arah, tentunya seorang audiens dapat memberikan tanggapan secara langsung melalui kolom komentar dalam audio visual ataupun dalam berbentuk komentar. Media digital mengharuskan seorang dai dapat paham atas audiensnya, karena di media digital tentunya audiens itu sangat luas jangkauannya, baik dimulai dari perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan adat kebiasaan, bahkan perbedaan pemahaman tentang isi teks atau isi materi pesan dakwah yang disampaikan. Karena dengan demikian, tentunya seorang dai perlu menyampaikan pesan dakwah di media digital itu dengan penyampaian yang bijak, dengan penyampaian yang penuh empati, dan serta menjadikan pesan Islam yang disampaikan itu dapat diterima sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. Dan yang paling terpenting, pesan yang disampaikan di media digital itu tidak menjadikan perdebatan yang memicu permusuhan, tapi tentang menjadikan pemahaman akan nilai Islam yang baik dan menjadikan suatu nilai kedamaian. Sehingga di era digital saat ini, tentunya media digital menjadikan media pesan dakwah dapat disampaikan, seperti halnya pada media digital melalui platform digital, podcast, YouTube, TikTok, atau Instagram, bahkan platform digital lainnya, seperti hal yang dilakukan oleh Habib Ja'far. Beliau menyampaikan pesan dakwahnya dengan gaya yang dialogis, santai, tidak ada unsur menghakimi, tidak ada unsur menggurui, sehingga orang yang menerima pesannya pun terasa lembut, terasa ramah, dan pesan yang disampaikan mudah diterima. Bahkan beliau menyampaikan dakwahnya itu bukan hanya pada lintas budaya, tapi beliau menyampaikan dakwah pada lintas agama. Tentunya dengan gaya dakwah beliau, dakwahnya dapat diterima khususnya oleh generasi muda. Nah, dengan adanya media digital tentunya memberikan dampak bahwasanya pesan dakwah bisa disampaikan dengan jangkauan yang luas. Namun tentunya memiliki tantangan yang harus dihadapi. Apalagi sifatnya media digital yang bisa dijangkau oleh siapapun tanpa memandang ia siapa, tanpa memandang perbedaan komunitas. Nah, selain tantangan yang dihadapi oleh seorang dai, tentunya ada tantangan yang dihadapi oleh mad'unya atau audiensnya. Apa saja? Karena di media sosial tentu banyak sekali informasi yang sifatnya memang tidak akurat, yang isi pesan dakwahnya sangat memprovokatif, sehingga pesan dakwah itu diterima oleh audiens dengan nilai-nilai Islam yang memang tidak benar dengan nilai Islam aslinya. Nah, teman-teman, makanya ketika kita menyampaikan pesan dakwah harus dengan kejujuran, harus dengan penuh kehati-hatian. Begitupun bagi kita dalam menerima pesan dakwah, kita harus hati-hati apakah pesan dakwah ini sesuai dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan nilai Islam aslinya, atau hanya isinya memprovokasi saja. Nah, teman-teman, dibalik kemudahan akses media digital,
dalam menyampaikan dakwah, tentunya ada tantangan yang dihadapi oleh seorang mad'u atau audiens yang ada di media sosial. Apa saja? Nah, kira-kira tantangan yang sangat perlu diperhatikan ketika seorang mad'u menerima pesan di dalam media sosial atau media digital, tentunya dia harus memperhatikan apakah pesan dakwah itu benar sesuai dengan nilai Islam ataukah pesan itu hanya sifatnya memprovokatif saja. Tentunya banyak sekali hari ini apalagi di media sosial pesan yang memang tidak akurat dengan kebenarannya. Begitupun dakwah yang sifatnya hanya memprovokasi. Nah, dengan begitu dakwah itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kejujuran. Begitupun seorang mad'u atau seseorang yang menerima pesannya, yang menerima pesan dakwahnya, ia harus hati-hati apakah itu pesan dakwahnya sesuai dengan nilai Islam atau tidak. Begitupun apakah pesan dakwahnya itu akurat dengan nilai Islam, karena tentunya di dalam dakwah itu memerlukan tanggung jawab moral. Nah teman-teman, kira-kira strategi apa saja yang perlu kita lakukan dalam menyampaikan konten dakwah di media digital? Yang pertama yaitu kita harus menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dipahami serta tidak ada unsur menghakimi, tidak ada unsur menggurui, dan tentunya harus ada rasa empati dan menghargai suatu perbedaan. Yang kedua, ketika kita menyampaikan konten dakwah terfokuskan terhadap satu komunitas, maka sebaiknya cantumkan caption bagi khusus untuk komunitas tersebut. Misalnya, ingatlah wahai anak muda. Nah, yang ketiga, tentunya sebelum kita mengekspor, sebelum kita memposting konten dakwah ke platform digital, kita perlu memahami atau mempertimbangkan dampak apa yang akan terjadi ketika pesan itu disampaikan. Dakwah di media digital, di media teknologi tentunya bukan dipandang dari bagaimana cara menggunakan teknologinya, tapi tentang bagaimana kita seorang dai dapat menyampaikan pesan dakwah Islam yang relate 100% sesuai dengan nilai Islamnya tanpa ada memprovokasi, dengan menyampaikan pesan dakwahnya dengan penuh kedamaian, dengan penuh empati dan penuh rasa saling menghargai. Begitupun bagi seorang mad'unya, ia dapat menerima pesan yang sesuai dengan nilai Islam, ia dapat memilah mana pesan dakwah yang sifatnya memprovokasi, mana pesan dakwah yang sifatnya akan memicu kehancuran atau permusuhan. Jadi intinya, dakwah lintas budaya di media sosial bukan tentang siapa yang pandai berbicara saja, tapi tentang bagaimana ia bisa menyampaikan pesan yang tidak berisikan makna rasisme, yang tidak mendiskriminasikan budaya lain, tapi ia bisa menyampaikan pesan nilai Islam dengan sifat yang saling menghargai, tidak ada unsur menghakimi, dengan tentunya saling keterlibatan batin atau bisa saling menghormati. Tentunya itu bisa menjadikan dakwah kita dapat diterima oleh masyarakat. Dan tentunya dalam media digital, ketika kita mengekspor video konten dakwah ini, kita perlu mengolah bagaimana bahasa yang kita sampaikan, apakah mudah dipahami oleh para penerima pesan atau juga menarik dan tidaknya video konten dakwah kita, mulai dari pencahayaan ataupun dari kualitas video. Tentunya itu sangat mempengaruhi pada menariknya pesan dakwah yang disampaikan oleh konten kreator dalam menyampaikan dakwahnya di media. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Salam kebudayaan, salam kebajikan, salam toleransi.